Pengertian peluang. Peluang merupakan suatu konsep matematika yang digunakan untuk melihat kemungkinan terjadinya sebuah kejadian. Beberapa istilah yang perlu diketahui dalam mempelajari konsep peluang adalah sebagai berikut. Yang pertama, ruang sampel merupakan himpunan semua hasil yang mungkin dari sebuah percobaan. 2. Titik sampel merupakan anggota yang ada di ruang sampel. 3. Kejadian merupakan himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang suatu kejadian dapat didefinisikan jika N adalah banyaknya titik sampel pada ruang sampel S suatu percobaan dan E merupakan suatu kejadian dengan banyaknya N pada percobaan tersebut. Maka peluang kejadian E adalah P, E, N per N. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian. Pertama, peluang suatu kejadian jika N dalam kurung A kapital sama dengan banyak kejadian A. Maka peluang kejadian A adalah dalam kurung P besar sama dengan N A kapital per N dalam kurung S dan A C S. Contoh soal, sebuah kartu diambil dari setumpuk kartu remi. Berapa peluang bahwa yang diambil itu kartu Queen? Penyelesaian, seluruhnya terdapat 52 kartu. 4 diantaranya adalah kartu Queen. Jadi N dalam kurung S kapital sama dengan 52 dan N dalam kurung K kapital sama dengan 4. Sehingga P atau Queen sama dengan N dalam kurung K per N dalam kurung S sama dengan 4/52 sama dengan 1/13. Jadi, peluang terambilnya kartu Queen dari setumpuk kartu remi adalah 1/13. Yang kedua, peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement dari suatu kejadian adalah peluang dari satu kejadian yang berlawanan dengan suatu kejadian yang ada. Komplement dari suatu kejadian A merupakan himpunan dari seluruh kejadian yang bukan A. Komplement dari suatu kejadian dapat ditulis dengan A tanda petik. Maka peluang komplement dituliskan sebagai berikut. P dalam kurung A tanda petik sama dengan 1 min P dalam kurung A kapital. Contoh soal. Apabila sebuah dadu bermata 6 dilempar, maka peluang untuk tidak mendapat sisi dadu 4 adalah penyelesaian. Ada 6 mata dadu dengan sisi dadu 4 berjumlah 1, maka N dalam kurung S sama dengan N dan N dalam kurung K sama dengan 1. P atau dadu sama dengan N dalam kurung S per N dalam kurung K, sehingga peluang komplement dari suatu kejadian tersebut adalah P atau dadu sama dengan 1 min P atau dadu P dadu sama dengan 1 min 1/6. P dadu sama dengan 5/6. Jadi peluang untuk tidak mendapatkan sisi dadu 4 adalah 5/6. Yang ketiga, frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian adalah hasil kali munculnya suatu kejadian dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. FH sama dengan P dalam kurung A kali N. Contoh soal, pada pelemparan sebuah koin, nilai peluang munculnya gambar adalah 1/2. Apabila pelemparan koin dilakukan sebanyak 30 kali, maka harapan munculnya gambar adalah penyelesaian. FH sama dengan P dalam kurung A kali N. FH 12 kali 30, FH sama dengan 15 kali. Jadi, harapan munculnya gambar dari 30 kali pelemparan dadu adalah 15 kali. Selanjutnya yaitu peluang dua kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian dikatakan tidak saling lepas jika kedua kejadian tersebut dapat terjadi secara bersamaan, sehingga rumusnya itu dapat disimpulkan menjadi P atau peluang dari kejadian A gabungan
kejadian B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Untuk lebih lengkapnya lagi atau untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada contoh soal. Sebuah dadu sisi 6 dilemparkan 1 kali. Berapakah peluang munculnya mata dadu angka genap dan angka yang habis dibagi 3? Jadi dapat dijawab ada penyelesaiannya. Ruang sampel atau ditulis S, karena di situ dadunya itu 1, jadi ruang sampelnya itu meliputi semua mata dadu dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian kita misalkan, misal D merupakan kejadian munculnya angka dadu genap dan B munculnya angka dadu yang habis dibagi 3, maka D itu sama dengan angka dadu genap, yaitu 2, 4, dan 6. Sedangkan B itu angka dadu yang habis dibagi 3, yaitu 3 dan 6. Dan untuk D irisan B yaitu sama dengan 1, karena antara D dan B itu ada satu angka yang sama, yaitu 6, ya kan. Sehingga jumlah dari D sama dengan 3 dan jumlah dari B sama dengan 2. Irisan B itu sama dengan 1, maka PD peluang dari D itu sama dengan jumlah D atau ND per NS. Hasilnya itu 3/6. Dan peluang B itu 2/6. Untuk peluang kejadian D irisan B yaitu 1/6. Jadi peluang kedua kejadian tersebut adalah D, peluang kejadian D gabungan B sama dengan peluang D ditambah peluang B dikurangi peluang kejadian D irisan B. Kejadian D gabungan B sama dengan 3/6 ditambah 2/6 dikurangi 1/6. Peluang kejadian D gabungan B sama dengan 4/6 atau jika disederhanakan menjadi 2/3. Peluang dua kejadian saling lepas. Dikatakan saling lepas jika kedua kejadian tersebut tidak dapat terjadi secara bersamaan. Sehingga rumusnya itu peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Untuk lebih jelasnya lagi kita bahas ke contoh soal. Itu misalnya ketika memilih bola secara acak dari keranjang yang berisi 3 bola biru, 2 bola hijau, dan 5 bola merah. Peluang mendapat bola biru atau merah adalah, penyelesaiannya adalah peluang biru irisan merah sama dengan peluang biru ditambah peluang bola merah, kan. Kemudian ditulis peluang biru irisan merah sama dengan 3/10 ditambah 5/10. 3 ini diperoleh dari ini, jumlah bola biru itu ada 3, sedangkan 10 ini adalah jumlah dari keseluruhan bola yang ada di dalam keranjang, dimana 3 tambah 2 ditambah 5 hasilnya 10, kan. Dan 5 ini diperoleh dari jumlah bola merah yang ada di keranjang, sedangkan 10 ini termasuk ruang sampel atau jumlah bola keseluruhan dalam keranjang. Maka P biru atau peluang bola biru irisan merah sama dengan 8/10, atau bisa disederhanakan lagi menjadi 2/5. Bikin 4. Selanjutnya yaitu peluang dua kejadian saling bebas. Kejadian A dan kejadian B dikatakan
kejadian saling bebas jika kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B ataupun sebaliknya. Maka berlaku rumus yaitu peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang A kali peluang B. Hampir sama sih, hampir sama, tapi di sini itu ada. Untuk lebih jelasnya lagi, kita mencoba untuk menyelesaikannya dengan contoh soal, dimana ada dua kotak yang masing-masing memuat bola berwarna merah dan putih. Kotak satu memuat 5 merah dan 4 putih, serta kotak 2 memuat 6 merah dan 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2. Penyelesaiannya itu, misal A adalah kejadian pada kotak 1, yaitu terambilnya 1 merah dan 1 putih. Akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak 1 yang terdiri dari 9 bola. Nah, di sini untuk mendapatkan jumlah dari S atau ruang sampel yang ada, ya kan, kita menggunakan rumus kombinasi, di mana S itu sama dengan 9 kombinasi 2 sama dengan menggunakan rumus faktorial. 9 faktorial dibagi 7 faktorial dikali 2 faktorial. Digandakan lagi, 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi per 7 faktorial kali 2 faktorial, hasilnya itu 36. Terpilih 1 merah dari 5 merah dan 1 putih dari 4 putih. Maka itu untuk menentukan jumlah ruang sampel atau S, ya kan. Sekarang itu menentukan jumlah A, NA, kan. Maka A sama dengan 5 kombinasi faktorial dikali 4 kombinasi faktorial, sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial kali 2 faktorial, dikali 4 faktorial per 3 faktorial kali 1 faktorial. Hasilnya yaitu 5 dikali 4 atau sama dengan 20. Maka peluang A dapat ditulis menjadi 20 per 36. 20 tadi diambil dari ini proses pencarian jumlah A melalui rumus kombinasi tadi, dan 36 diambil dari ini, maka disederhanakan menjadi 5 per 9. Kemudian misal B adalah kejadian pada kotak 2, yaitu terambil 2 merah akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak 2 yang terdiri dari 9 bola. Sama seperti A tadi, kita misalkan lagi, kita mencari jumlah S ruang sampel itu dengan cara berikutnya. Sama 9 kombinasi 2 sama dengan 9 faktorial dibagi 7 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 9 kali 8 kali 7 faktorial diper 7 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 36. Terpilih 2 merah dari 6 merah. Dan ini untuk mencari jumlah B, dan jumlah kejadian B. Maka B sama dengan 6 kombinasi 2 sama dengan 6 faktorial diper 4 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 2 faktorial, hasilnya yaitu 15. Maka peluang dari kejadian B yaitu 15 per 36 atau disederhanakan menjadi 5 per 12. Maka peluang masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus. Kemudian ditentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2 merupakan kejadian saling bebas, sehingga berlaku peluang A
irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Maka sama dengan hasilnya itu 5/9 kali 5/12 sama dengan 25/108. Jadi peluang kejadian A dan kejadian B yaitu 25/108. Selanjutnya yaitu peluang dua kejadian tidak saling bebas atau disebut juga peluang bersyarat. Dua kejadian disebut kejadian bersyarat apabila terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadinya atau tidak terjadinya kejadian B ataupun sebaliknya. Maka dapat diambil rumus peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang kejadian A dengan syarat kejadian B, atau dapat ditulis peluang kejadian A dengan syarat peluang kejadian B sama dengan peluang kejadian A irisan B dibagi peluang A. Untuk lebih jelasnya kita bahas di contoh soal. Sebuah dadu dilempar sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima terlebih dahulu. Maka penyelesaiannya adalah misal A adalah kejadian munculnya mata dadu prima. Ruang sampelnya S yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sehingga jumlah S sama dengan 6. Kemudian A yang meliputi A itu mata dadu prima dimulai dari angka 2, 3, dan 5 sehingga jumlah A yaitu 3. Maka peluang kejadian A sama dengan jumlah A dibagi jumlah S sama dengan 3/6 atau jika disederhanakan menjadi 1/2. Misal, kemudian kita misalkan B adalah kejadian munculnya mata dadu genap. Maka B yaitu terdiri dari 2, 4, 6, 4 dan 6. Maka jumlah B yaitu 3. Kemudian peluang kejadiannya B adalah seperti tadi, jumlah A dibagi jumlah S sama dengan 3/6 atau jika disederhanakan menjadi 1/2 sehingga irisannya yaitu irisan dari A irisan B itu adalah angka 2 dengan jumlah A irisan B yaitu 1. Peluang kejadian A irisan B yaitu jumlah A irisan B diper jumlah S sama dengan 1/6. Maka sebelum kita menggunakan rumus ini peluang dua kejadian tidak saling bebas, kita buktikan dulu apakah kejadian ini termasuk kejadian tidak saling bebas. Maka dapat kita buktikan dengan rumus sebelumnya yaitu rumus kejadian saling bebas dulu, yaitu dengan peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Jika peluang A irisan B itu sama dengan hasil kali peluang A kali peluang B, maka ini termasuk peluang kejadian saling bebas. Jika tidak sama, maka kita menggunakan rumus peluang kejadian tidak saling bebas, yaitu peluang 1/6 sama dengan 1/2 kali 1/2 sama dengan 1/6. Tidak sama, ini setelah dilakukan hasilnya itu tidak sama, dimana peluang kejadian A irisan B itu tidak sama dengan peluang kejadian kali peluang kejadian B. Maka peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu prima lebih dahulu itu kita cari dengan rumus peluang kejadian A dengan syarat kejadian B, dimana kejadian A tadi adalah mata dadu genap dan B itu mata dadu prima.
sama dengan peluang kejadian A irisan B dibagi peluang kejadian A. Maka 1/6 dibagi 1/2. Jika disederhanakan menjadi 1/3. Jadi peluang munculnya mata dadu genap dengan syarat munculnya kejadian mata dadu primat lebih dahulu adalah 1/3.